都穷成这样啊！只是听阁下。师祖，应修饰。诸位，在此地还能遇到，非不能指望。诸位，倒都是些想让我成为众矢之200余。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Unity Mortality season keempat, episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-46 atau yang ke-170. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin Hanli telah melakukan pertukaran dengan Master Tianjin, di mana dia itu benar-benar sangatlah tertarik dengan kristal jiwa milik Hanli. Berhubung dia itu menginginkan semua bonekanya, maka dengan agak berat hati, Master Tianjin pun menyerahkan semua itu kepadanya. Karena bagaimanapun dia menginginkan kristal jiwa tersebut. Hanli pun memberitahu jika dia yang lebih banyak kristal jiwa, maka habis pertemuan ini, dia akan kembali melakukan pertemuan lagi dengannya. Setelah dari sana, Hanli pun berpisah dengan Tetua Lan dan Tetua Lu. Pasalnya dia itu kembali menemui Master Tianjin. Namun alih-alih memberikan sambutan hangat, ia muncul yang seakan-akan ingin menyerang Hanli. Namun semua itu dan mudah Hanli counter dengan pedang guntur surgawinya. Sadar kalau Hanli bukanlah Nation Soul sembarangan, jadi Master Tianjin pun mulai bernegosiasi dengannya, di mana dia itu akan menyerahkan teknik boneka kepadanya, selama Hanli mau memberikan beberapa kristal jiwa kepadanya. Selain itu, akan ada pertemuan besar dalam beberapa hari ke depan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini, perselisihan masihlah terus terjadi antara murid ini dengan pemilik toko, di mana Sun Hao pun mengeluarkan token identitas sektenya untuk menjadikan hal itu sebagai jaminan, karena dia akan meminjam uang kepada rekan-rekannya dulu. Namun pemilik toko tersebut menolak hal ini, karena dia yakin murid itu akan menipunya. Jadi dia ingin orang-orang di sana menjadi saksi kalau murid sekte Loyun tidak akan mampu menepati janjinya. Hal itu membuatnya kesal dan hampir saja memukul pria tersebut, yang membuat situasi menjadi semakin kacau. Sebenarnya Sun Hao ingin membayar hal itu, namun sejak awal dia sudah mengatakan tidak pernah menghancurkan barang di sana. Pemilik toko tidak peduli karena yang penting dia mengakuinya dan membayar semua itu. Tidak yang berurusan dengan para penjaga, jadi Sun Hao pun mengeluarkan beberapa kertas jimat miliknya, di mana ini langsung saja diambil oleh pemilik toko tersebut dan menganggap kalau ini semua masihlah kurang bagus. Muridnya ini tidaklah dapat berbuat apa-apa karena jika salah bertindak, orang-orang itu akan mengadili dirinya. Bahkan pemilik toko ini mulai menjelekkan sekte Loyun. Hingga sesaat kemudian Hanli datang dengan sangat elegan, yang membuat semua orang di sana menjadi sangat terkejut. Hanli cukup kesal karena pemilik toko ini sudah berulang kali menjelekkan sekte Loyunnya. Ia pun memberikan tekanan kepada pria tersebut dan memintanya untuk mengatakan hal yang sama di depannya. Sun Hao pun segera memberikan hormat kepada Hanli. Ia juga meminta maaf karena sebelumnya tidaklah mengenali sosok masternya. Tapi Hanli tidaklah mempermasalahkan hal itu. 都穷成这样啊！只是听阁下。师祖，应修饰。 Sesaat kemudian para penjaga datang, di mana mereka mencoba untuk menenangkan Hanli dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Hanli menjelaskan kalau penjaga toko ini telah mengatakan hal buruk tentang sekte Loyun. Jadi dia itu hanya mendengar apa yang dia katakan, seperti apa yang dia bicarakan kepada Sun Hao. Penjaga ini paham dan semua itu memang adalah kesalahan dari penjaga toko. Jadi dia meminta mereka untuk segera meminta maaf kepada Hanli. Kedua penjaga ini pun memohon ampunan, terlebih lagi mereka sudah mengatakan yang tidak-tidak kepada sekte Loyun. Hanli menenangkannya karena tujuannya kemari bukan menindas maupun memaafkan mereka. Terlebih lagi dia penasaran apakah harta yang dia bicarakan sejak tadi memang adalah harta langka atau bukan. Di mana ini tentu saja adalah barang palsu dan Hanso dituduh telah merusaknya. Pemilik toko pun memohon ampunan kepadanya. Ia juga bersedia untuk menerima apapun selama dirinya diampuni. Para penjaga menanyakan untuk menyerahkan semua ini kepada mereka. Hanli setuju, terlebih lagi dia tidaklah memiliki waktu untuk mengurusi masalah itu. Hanli pun pergi membawa Sun Hao bersamanya.
Selain itu, Han Li meminta Sun Hao untuk mengeluarkan kertas jimatnya. Melihat hal itu membuat Han Li berpikir kalau leluhur dari Hun Shao adalah seseorang dari kerajaan Pohit. Karena bagaimanapun di kota sebelumnya, leluhur Han Shao itu pernah mengelola sebuah penginapan, di mana sosok itu bernama Sun Ergao. Han Li sangatlah ingat kepada Sun Ergao yang membuat dia sangatlah terkejut. Ia juga memberitahu kalau jimat ini merupakan pemberian dari Han Li kepada Sun Ergao, karena kala itu dirinya dijamu sangat baik olehnya. Han Shao baru sadar kalau Han Li merupakan leluhur yang terus dibicarakan oleh leluhur keluarganya. Ia pun segera memberikan hormat kepadanya sebagai cicit ketujuh dari generasi Sun Ergao. Han Li memintanya untuk bersantai karena meskipun dia adalah tetua tertingginya, namun Han Li meminta ia untuk bersikap santai saja dan anggap saja dia adalah rekannya. Han Li penasaran kemanakah Sun Hao pergi karena sangat jarang dia melihatnya di sekte, yang sepertinya Sun Hao itu ingin mencari seorang master untuk membimbingnya. Ternyata setelah tahu identitas Han Li sebenarnya, Sun Hao itu berencana untuk menemuinya. Terlebih lagi, Han Li pasti tahu betul betapa payahnya dia dalam hal bakat. Han Li pasti tahu betapa lemahnya dia ini. Han Li mengakui kalau bakatnya cukup hebat, hanya saja pendekatannya itu kurang tepat. 当年你筑基了，不也能与我？不是一直念叨要拜个师傅什么的？ 当时知道你的真身之后， Han Li memintanya untuk kembali ke sekte dan pergi ke puncak gunungnya. Di sana akan ada muridnya yakni Jindan dan Liu Mei, di mana dia itu akan memberikan bantuan kepada Sun Hao untuk bisa membantunya berkultivasi. Menerima semua ini tentu saja membuatnya merasa senang. Han Li sudah mengirimkan pesan kepada tetua Lu. Selain itu, Han Shao harus bersembunyi dulu demi bisa menghindari masalah, karena tempat ini tidaklah begitu aman bagi mereka. Meskipun peraturan pada kota ini cukup ketat, tapi ada beberapa orang yang mencoba menipu. Jadi tidak semua orang yang akan selalu membantunya. Sebelum pergi, Han Li ingin membicarakan tentang pedang yang selalu dibawa oleh Sun Hao, yang mana dia itu telah ditipu oleh sang penjual. Jadi Han Li pun memberikannya sebuah pedang. Menerima harta ini membuat Sun Hao semakin senang. Ia pun berterima kasih banyak kepada Han Li yang merupakan tetua tertinggi sektenya. Yin Yu tidak menduga kalau Han Li sangatlah memperhatikan Sun Hao. Ini sangatlah wajar karena bagaimanapun Sun Hao merupakan pria yang jujur dan apa adanya. Meskipun dia tidak begitu pintar, namun Sun Hao sangatlah layak menerima apa yang dia berikan. Sun Hao juga selalu mengingatkan Han Li kepada teman lamanya. 人对着孙火， 妈，只是此人性子戾气，一位故人。 4 hari pun sudah berlalu di mana Han Li akan datang ke sebuah tempat sesuai dengan saran yang telah Master Nanlong katakan, di mana ia pun pergi ke sebuah jalan buntu. Han Li pun mengucapkan sebuah kode yang mana sudah diberitahukan oleh Nanlong. Sesaat kemudian Nanlong pun datang, di mana ia sangat percaya kalau Han Li akan datang menemuinya. Selain itu, dia datang di waktu yang sangat tepat. Nanlong mempersilakannya untuk masuk, di mana dia akan memperkenalkan rekan-rekannya kepada Han Li. Jauh di dalam tempat itu, terlihat para Nation Soul tua yang telah berkumpul. Nanlong memperkenalkan dirinya yang seketika saja membuat Wang Chan terkejut. Jika ada yang tidak tahu siapa Wang Chan ini, dia merupakan sosok yang pernah Han Li hadapi ketika di season pertama. Han Li yang saat itu masih lemah dapat berulang kali selamat dari pengejaran Wang Chan, yang mana itu tentu saja membuatnya sangat kesal. Han Li tentu saja mengingatnya, begitu pula gadis di sampingnya yang adalah Yan Ruma dari keluarga Yan. Han Li tidak pernah menduga bisa bertemu dengan teman lamanya. Terlebih lagi, Wang Chan sepertinya sangatlah merindukan dirinya sampai bisa mengingat wajahnya. Namun perbedaan ranah di antara mereka tentu saja membuat Wang Chan sangat ketakutan. Sedangkan ayahnya penasaran apa yang terjadi, di mana Wang Chan memberitahu kalau Han Li merupakan pria yang dulu sering dirinya ceritakan. 诸位，在此地还能遇到。 Tapi ayahnya itu segera menghentikan perkataannya, karena bagaimanapun sekarang Han Li sudah berada di ranah Nation Soul. Ia tidak akan menganggapnya rendah lagi. Wang Tiangao pun memperkenalkan dirinya yang adalah ketua sekte roh hantu. Ia juga meminta maaf mengenai kejadian di masa lalu. Dia berharap Han Li bisa mempertimbangkan kesempatan untuk bisa menjalin hubungan yang baik di antara mereka. Meskipun dulu Han Li ini pernah bertarung dengan mereka, namun itu merupakan masa lalu. Han Li tidak akan menyimpan dendam kepada Wang Chan. Namun tidak untuk Wang Chan karena bagaimanapun dia ini sangatlah membencinya.
Sebenarnya Han Li juga membenci Wang Jian, karena dia itu telah berulang kali ingin menghabisi dirinya. Jadi kedepannya dia itu akan menyelesaikan dendam di antara mereka. Wang Tiangao akan memperingati putranya. Namun dia ini sangat terkejut karena dalam waktu 200 tahun saja Han Li bisa mencapai ranah Nation Soul, yang tentu saja membuat para Nation Soul di sana terkejut. Karena jika diberikan waktu lagi, maka bukan tidak mungkin Han Li bisa dengan cepat naik ke tingkat akhir Nation Soul. Jadi Wang menganggap mereka yang telah menghabiskan waktu yang begitu panjang bukan apa-apa di hadapan bakat hebat Han Li. Di sini Han Li sadar betul kalau seluruh Nation Soul tengah mengarahkan pandangan kepadanya, yang mana Wang seakan-akan ingin menjadikan dirinya sebagai musuh semua orang yang ada di sana. Bahkan salah satu Nation Soul ingin memastikan apakah umur Han Li memang baru 200 tahun. 非不能指望。诸位倒都是想让我成为众矢之200余。 Nanong menenangkan situasi karena bagaimanapun Han Li merupakan tamunya. Jadi dia pun mempersilakannya untuk duduk terlebih dahulu, di mana Han Li teruslah menatap ke arah Wang. Tujuan Nanglong mengadakan pertemuan ini adalah untuk membentuk sebuah rencana besar. Jadi dia itu tidak ingin keributan terjadi di tempatnya. Perkataannya itu ditunjukkan secara langsung kepada Wang. Ia sadar kalau tingkat kultivasi mereka berbeda. Namun mereka itu memiliki satu kesamaan, yakni kesadaran yang sangat luar biasa kuat. Tapi seorang Nation Soul bertanya mengapa Wang malah membawa dua orang kemari. Nanglong menenangkannya karena meskipun dua junior itu masih berada di bawah mereka, namun jika mereka bekerjasama, maka mereka berdua memiliki kesadaran spiritual yang tidak kalah hebat dari seorang Nation Soul. Nanglong kembali memberitahu kalau tujuannya adalah meminta pertolongan kepada mereka untuk bisa menemaninya dalam sebuah perjalanan besar yang adalah ke tanah klan Mulan. Kabar ini tentu saja membuat semua orang terkejut, karena bagaimanapun padang rumput klan Mulan bukanlah sesuatu yang sederhana. Nanong juga tahu akan hal itu, karena jangankan masuk ke dalam, berada di pinggirannya saja sudah sangat bahaya. Para tetua sekte juga sudah mengetahui kalau suku Mulan saatlah gelisah, karena selama bertahun-tahun dan sekarang terus ditempatkan di luar perbatasan. Mereka bahkan sudah mengumpulkan banyak master spiritual tingkat Nation Soul. Jika klan Mulan berhasil menemukan mereka, maka itu akan mengancam mereka. Maka itu akan membuat mereka terjebak di wilayah musuh. Jadi bagaimana cara Nanglong menyelamatkan mereka dari kejadian tersebut? Nanglong yang pernah berhadapan dengan klan Mulan sadar betul betapa mengerikan kekuatan mereka. Berhubung dia itu sudah tahu, lantas mengapa Nanglong ingin pergi ke sana? Apakah ada sesuatu yang istimewa hingga sepadan dengan risiko yang mereka hadapi? Nanglong mulai menutupi seluruh pintu, pasalnya mereka itu akan pergi dari tempat ini. Yang mana mereka pun terus turun dari tempat itu. 如今正驻扎在边境之外人不知，但我灵术，本侯曾和他们所以那地 Nanglong juga memberitahu kalau tindakan ini memang sangat berani. Namun bukan berarti undangannya kepada mereka hanya akan sia-sia saja. Ia mempersilakan Tetua Yun untuk memberitahu mengenai gua tempat tinggal dari Chang Kun. Nama ini seketika saja membuat semua Nation Soul terdiam, karena sepertinya Chang Kun bukanlah sosok sembarangan. Pasalnya dia adalah Matsu legendaris yang menindas jalan kebenaran dan jalan iblis selama ribuan tahun lalu. Sedangkan untuk Han Li sepertinya barulah pertama kali mendengar tentang Chang Kun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.